Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan aplikasinya pada sebuah katrol yang digantungkan dengan sebuah benda dan juga sebuah katrol yang digantungkan dengan dua buah benda. Jadi, bagi yang belum menonton video tersebut, silakan ditonton terlebih dahulu supaya nanti lebih paham ketika menonton materi aplikasi pada benda yang menggelinding pada bidang miring ya. Nanti untuk linknya saya tuliskan di description box. Nah, kemudian untuk para viewers yang belum subscribe channel YouTube ini, yuk silakan diklik dulu tombol subscribe-nya supaya nanti bisa mendapatkan info terupdate dari channel YouTube ini. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, saya akan menjelaskan ya aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi, yaitu pada benda menggelinding pada bidang miring. Nah, jadi ini ceritanya ada sebuah benda yang diletakkan di atas sebuah bidang miring. Nah, seperti menyelesaikan soal di aplikasi sebelumnya ya, kita harus terlebih dahulu meninjau gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda. Nah, sebenarnya ini kayak perpaduan gitu sih ya antara hukum 2 Newton sama yang torsi kemarin, sama aja sih. Cuman saya harap kalian masih ingat sih materi yang kelas 10 ya, yang meninjau gaya-gaya yang bekerja pada benda yang bergerak pada bidang miring. Nah, yang pertama itu pastinya ada gaya berat kan. Nah, gaya berat itu dia arahnya ke bawah. Gaya berat itu kita lambangkan dengan W. Nah, kemudian kita proyeksikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau pada sumbu X itu dia ada yang namanya W sin theta ya, karena dia di sumbu X. W sin theta. Kalau di sumbu Y berarti W cos theta. Nah, kemudian juga ada yang namanya gaya gesek ya. Kenapa ada gaya gesek? Karena kan bendanya menggelinding. Kalau menggelinding itu ingat ya, kemarin udah saya jelasin ya. Kalau menggelinding itu berarti dia mengalami gerak translasi dan rotasi kan. Translasi dan rotasi. Nah, dia akan mengalami gerak rotasi apabila permukaan bendanya itu kasar. Karena kalau seandainya dia nggak kasar dalam artian licin gitu ya, dia akan meluncur aja, berarti dia tidak mengalami gerak yang namanya gerak rotasi. Nah, jadi karena arahnya ke bawah berarti gaya geseknya ke atas, berlawanan sama gerak benda gitu. Nah, kemudian kita setelah membuat gaya-gaya yang bekerja pada benda, kita tinjau dulu bendanya berdasarkan gerak translasi. Nah, translasi itu berarti yang dia linear ya. Kita menggunakan persamaan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, yang menyebabkan bendanya gerak translasi kan ada dua nih ya. Ada gaya pada W sin theta dan F. Nah, karena W sin theta ini searah dengan A berarti dia positif. Sementara yang F ini kan ke atas nih ya, A-nya ke bawah berarti berlawanan, berarti dikurang. Dikurang F sama dengan M dikali A. Nah, W itu adalah gaya berat. Gaya berat itu rumusnya adalah M dikali G. Ya, ini sudah sering saya tekankan di video saya bahwasanya W itu adalah M dikali G, massa dikali dengan percepatan gravitasi bumi. M dikali G sin theta dikurang F sama dengan M dikali A. Nah, kemudian M dikali A yang ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri ya. Sementara minus F nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Sehingga diperoleh Mg sin theta dikurang ya, karena ini positif pindah ke kiri jadi negatif. Sama dengan ini negatif F pindah ke kanan jadinya positif F. Ya. Nah, sehingga F nya adalah Mg sin theta dikurang MA. Nah, ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita tinjau gerak bendanya yang mengalami gerak rotasi ya.
tinjau berdasarkan gerak rotasi atau berputar. Nah, dalam hal ini yang menyebabkan bendanya mengalami gerak rotasi itu adalah gaya gesek. Nah, jadi kalau ini kan kita menggunakan bendanya berbentuk bulat ya. Nah, ini ada jari-jari sebesar R. Nah, kemudian ada gaya gesek ya. Sehingga nanti bendanya itu akan bergeraknya berputar gitu. Nah, kalau kita di gerak rotasi, kita menggunakan sigma tau sama dengan I dikali alfa, di mana tau itu sendiri adalah F dikali R ya. Sigma F dikali R sama dengan I ini adalah momen inersia. Nah, momen inersia kan kemarin kalau kita silinder pejal misalnya kita menggunakan I sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, ini kalau dia silinder pejal ya. Tapi karena di sini kita menggunakan kata benda, berarti dia bersifat umum. Nah, sehingga angka yang setengah ini kita ganti dengan inisial K. Ya. Nanti ini disesuaikan dia bendanya apa. Kalau silinder pejal berarti setengah, kalau bola pejal berarti 2/5. Tergantung nanti ke soalnya lagi gitu ya. Kemudian kita masukin jadinya K mr kuadrat. Alfanya itu adalah A per R. Kenapa bisa A per R itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi silakan ditonton terlebih dahulu ya. Nah, sigma F ini berarti gaya yang bekerja yang menyebabkan bendanya berotasi adalah gaya gesek, berarti F kecil ya, gaya gesek dikali R sama dengan K mr kuadrat dikali A per R. Nah, karena di sini kita M di sini ternyata benda ya, bukan katrol. Jadi bendanya kita ganti M kecil aja. Karena kalau di konteks kemarin itu kan antara bendanya sama katrolnya itu kita bedakan M besar dan M kecil. Karena di sini sama-sama benda, jadi kita sepakati menggunakan M kecil semua gitu. Kemudian R-nya ini kita coret ya, kuadratnya hilang. Kemudian R dibagi R, tinggal F sama dengan KM A. Nah, ini adalah persamaan kedua. Nah, setelah kita mendapatkan dua persamaan ini, kita boleh substitusi ya antara persamaan 1 dan 2. Boleh juga dieliminasi, terserah kalian mau menggunakan apa. Cuman kalau saya menggunakannya substitusi aja, substitusi. Jadi persamaan 2 dimasukkan ke persamaan 1 ya. Substitusi 2 ke 1. Nah, diperoleh F sama dengan mg sin theta dikurang M dikali A. Nah, F sama dengan K dikali MA itu kita ganti ke sini ya, kita masukkan ke F yang ini. Sehingga diperoleh KMA sama dengan mg sin theta dikurang M dikali A. Nah, karena di sini pada 3 tempat ini ada M semua, jadi kita bisa coret. Tapi kalau semisal M-nya itu hanya ada di sini dan di sini, tapi di sini nggak ada, misalnya nggak ada, berarti dia nggak bisa dicoret M-nya. Karena ketiga posisi ini ada M semua, berarti kita bisa coret M-nya gitu ya. Nah, sehingga diperoleh KA sama dengan G sin theta dikurang A. Nah, kemudian yang ada sama-sama A itu kita kumpulin ya. Jadinya KA ini kan minus ya, minus A pindah ke ruas kiri jadinya plus A sama dengan G sin theta. Nah, kemudian A-nya kita keluarkan. Nah, karena di sini A-nya sudah di luar, tinggal K yang nggak ada kan, jadi kita tulis K ditambah. Nah, karena di sini A-nya sudah di luar, berarti kita tulis angka 1 gitu. G sin theta. Nah, sehingga diperoleh A-nya adalah G sin theta. K ditambah 1 ini pindah ruas ke kanan, jadinya dibagi ya, kebalikannya. Ini kan di atas posisinya sebelah kiri nih, pindah ke kanan jadinya di bawah. Kalau di bawah berarti dibagi. Nah, sehingga diperoleh persamaan percepatannya adalah A sama dengan G sin theta K ditambah 1. Nah, tadi kita sudah membahas
mengenai kecepatan benda yang menggelinding pada bidang miring. Kalau sekarang kita mau bahas percepatannya. Nah, untuk membahas percepatannya kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ingat, hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwasanya energi mekanik pada titik A ya itu akan sama dengan pada titik B, sehingga EMA sama dengan EMB. EMA sama dengan EMB. Nah, energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Berarti EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Nah, energi kinetik ya, karena dalam hal ini dia mengalami gerak menggelinding, berarti ada energi kinetik translasi dan juga ada energi kinetik rotasi. Nah, kalau translasi berarti setengah MVA kuadrat ya. Langsung aja ya dibuat setengah MVA kuadrat. Ya, ini untuk yang translasi ya, setengah MV kuadrat. Kalau rotasi berarti setengah I omega kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, ini adalah energi kinetiknya pada titik A ya. Sementara kalau energi potensial itu tetap sama ya. Energi potensial adalah MGH. Nah, ini sudah pernah kita bahas di materi kelas 10. Menjadi MGHA sama dengan EKB berarti sama kayak di ruas sebelah kiri ya. Cuman kita ganti jadi B aja. Jadinya setengah MVB kuadrat ditambah setengah I omega B kuadrat ditambah MGHB. Nah, kemudian karena di posisi A ini kan di bawah ya. Kalau di bawah berarti dia tidak memiliki ketinggian ya, atau ketinggiannya sama dengan 0. Nah, kita buat di sini aja deh. HA-nya itu sama dengan 0 karena dia tidak ada jarak ya. Nanti ketika misalnya bolanya udah sampai di posisi bawah sini kan, itu kan nggak ada ketinggian nih, nggak ada jarak, berarti HA-nya 0. Kemudian kecepatan di titik A itu adalah kecepatan maksimum ya. Sementara untuk ketinggian di titik B atau HB itu berarti H maksimum, atau kita buat H aja. Berarti kalau ini V saja ya kita buat. Nah, kalau untuk di titik B, VB-nya berarti sama dengan 0 ya, karena pada saat di B ini kan bendanya baru mulai turun ya, berarti dia kecepatan awalnya adalah 0 gitu. Kemudian VA-nya tetap berarti setengah MVA kuadrat ditambah, nah, setengah dikali I. I ini sama ya, seperti pada saat mencari percepatan, I-nya kita ganti dengan KMR kuadrat. Nah, omega itu adalah V per R. Karena di sini dia omega kuadrat ya, jadinya V kuadrat per R kuadrat. Sama-sama dikuadratkan. Ditambah MGHA. Nah, karena HA-nya 0, berarti langsung aja kita tambah 0 ya, karena HA dikali G dikali M pasti 0. Angka berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0 gitu. Kemudian setengah MVB kuadrat. Nah, VB-nya 0 juga nih. Langsung kita tulis 0 ditambah setengah I-nya K M R kuadrat, omega B berarti VB kuadrat per RB kuadrat ditambah M G H B. Lanjut ya ke bawah, setengah MVA kuadrat ditambah setengah KM, ini R kuadrat sama R kuadrat bisa dicoret ya. Oh ya, ini dia VA ya, berarti setengah KM VA kuadrat sama dengan, ini nolnya nggak usah ditulis, setengah KM R kuadrat VB kuadrat per R kuadrat. Nah, VB nya kan 0 nih ya enggak, berarti kan 0 tambah 0 hasilnya 0, jadi nggak usah kita tulis ya, langsung aja kita tulis MGHB.
ini dia 0 nih, karena VB kuadratnya 0, dikalikan semua ini pasti hasilnya 0. Nah, kemudian karena di sini ada M, dan ada M, bisa kita coret. Nah, sehingga diperoleh setengah VA kuadrat ditambah setengah K VA kuadrat sama dengan G HB. Setengah VA kuadrat sama ya, berarti bisa kita tulis di luar ya. Kita keluarkan setengah VA kuadrat, buka kurung, karena di sini sudah ada setengah VA kuadrat, di sini juga sudah ada, berarti kita tulis 1 aja, ditambah ini setengah VA kuadrat ya, tinggal K kan, berarti ditambah K sama dengan G HB. Nah, karena kita ingin mencari V, berarti berarti 2-nya kita kali silang nih ke kanan nih ya, berarti jadinya VA pangkat 2 sama dengan VA pangkat 2 dikali 1 ditambah K sama dengan 2G HB. Nah, VA pangkat 2 berarti 2G HB dibagi 1 ditambah K. Nah, karena di sini ada kuadrat, sehingga kita akarkan kedua ruasnya, karena kan akar 5 pangkat 2 itu adalah 5 kan, berarti kalau akar V pangkat 2 itu adalah VA ya, VA nya adalah akar 2G HB per 1 ditambah K. Nah, ini adalah persamaan yang diperoleh untuk menghitung kecepatan pada benda yang menggelinding pada bidang miring. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.